Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami muliakan anak-anakku semuanya kelas 3 MA Salafiyah Hajen. Mari kita mulai pembelajaran daring pada kali ini, yang mana materi kita pada saat ini adalah kitab Ghoyatul Usul. Pokok bahasanya adalah mantuk dan mafhum. Langsung saja kamu buka kitab Ghoyatul Usul halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mantuku wal mafhumu. Al-mantuku utawi iki iku mantuk, wal mafhumu lan mafhum. Al-mantuku utawi kang aran mantuk ma iku makna. Dalla kang nuduhno alaihi ing atase ma al-lafdu apa lafat fi mahallin nutki ing dalem panggonane ngucap. Jadi yang namanya mantuk adalah makna atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafal sesuai bunyi lafal tersebut atau sesuai bunyi ucapan. Jadi yang namanya mantuk itu makna yang tertulis, yang tersurat. Atau menurut di sini tadi bisa diartikan juga makna yang ditunjukkan oleh lafal yang diambil dari lafal. Itulah yang namanya mantuk. Jadi misalnya Zaidun diartikan orang yang namanya Zaid. Ja'a Zaidun diartikan Zaid datang. Nah, ini namanya mantuk. Karena apa? Makna yang ada sesuai dengan apa yang diucapkan. Wa utawi mantuk. In afada. Iku lamun awe faedah apa mantuk. Awe faedah ma ing makna. Layah tamilu. Kang ora mencakup apa ma. Goirahu ing liyane ma. Kazaidin kaya lafal zaidun. Fanasun mongko iku aran nas. Selanjutnya kita berbicara tentang pembagian daripada mantuk. Yang mana mantuk itu dibagi menjadi mantuk nas dan nanti yang kedua adalah mantuk dohir. Untuk yang pertama adalah mantuk nas. Yang namanya mantuk nas adalah lafal yang berfaedah makna yang mana makna tersebut tidak dapat dibelokkan kepada makna lain atau tidak dapat diberi makna lain, atau dalam istilah lain malayah tamilu at-takwil, lafal yang maknanya tidak dapat ditakwil makna lain. Jadi maknanya cuma satu saja, tidak bisa dibelokkan menuju makna lain. Contoh lafal Zaidun dimaknai Zaid, itu nggak bisa diberi makna yang lain. Ya, tidak dapat diberi makna lain. Itulah yang namanya nas. Contoh yang lain Bakrun, Ahmad itu juga sama. Lafal-lafal yang tidak bisa diberi makna lain. Maknanya ya sesuai apa yang terucap itu. Zaid ya Zaid, Ahmad ya Ahmad, Bakar ya Bakar. Ini nggak bisa diberi makna lain. Itu namanya nas. Auma utawa awe faedah makna yahtamilu kang mencakup apa ma badalahu ing gantine ma. Marjuhan hale dionjoni kal asadi kaya lafal asadun fadohirun mongko iku aran dohir. Sekarang yang nomor 2 mantuk dohir. Mantuk dohir itu mantuk atau lafal yang dapat memberikan suatu makna yang mana makna tersebut bisa ditakwil, bisa dibelokkan kepada makna lain. Karena memang lafal ini mempunyai dua arti. Yang satu makna asli atau hakiki, yang kedua makna majas. Nah, ketika kita memaknai lafal yang demikian, kok kita maknai lafal yang majasnya, maka ini dalam istilah usul fikih namanya mantuk dohir. Berarti status mantuk dohir, makna yang majas, itu tadi
statusnya adalah marjuh. Artinya bagaimanapun makna asli dengan makna majas tetap lebih kuat daripada makna asli. Padahal dalam dohir itu yang dipakai adalah makna marjuh, yaitu makna majas. Contoh yang lain, misalnya dicontohkan kayak lafal asadun. Lafal asadun itu punya makna asli, yaitu harimau. Tetapi dapat diberi makna lain, dikasih makna rajulun suja. Misalnya ro'aitu asadan, itu berarti lafal asadan boleh diberi makna harimau, boleh diberi makna rajulun suja. Lafal yang demikian disebut sebagai mantuk dohir. Tapi perlu diketahui, mantuk dohir itu memang mempunyai dua makna. Tetapi yang satu unggul, yang satu lemah. Makanya apabila nanti ada suatu lafal mempunyai dua makna, namun makna tersebut asli semuanya, maka nanti disebut sebagai mustarok. Kayak lafal ainun, bisa diberi makna mata, bisa diberi makna sumberan, bisa diberi makna barang. Nah, ini nanti disebut sebagai mustarok. Nah, kalau ada juga lafal yang mempunyai dua arti, tetapi dua-duanya 50-50, sama, peluangnya sama, dan penggunaannya nanti tergantung penjelasan. Maka bila ada satu lafal mempunyai dua makna yang 50-50 dan nanti tergantung penjelasannya, maka nanti disebut sebagai mujmal, tidak sebagai mustarok, tidak sebagai mantuk dohir. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa indallah. Nuli lamun nuduhno apa juz'uhu sebagiane mantuk, nuduhno ala juz'i maknahu ing atase sebagiane maknane mantuk, famurakkabun mongko iku aran murakkab. Sekarang kita berbicara tentang pembagian mantuk dari sudut yang lain, yang mana dari sudut segi tersusun dan tidaknya. Mantuk dari segi tersusun dan tidaknya terbagi menjadi murakkab dan mufrad. Yang kita bahas pertama adalah murakkab. Murakkab adalah lafal yang sebagian lafal tersebut dapat menunjukkan sebagian maknanya. Ini namanya murakkab. Nah, kita tahu murakkab itu terbagi menjadi tiga. Ada murakkab idhofi, ada murakkab isnadi, ada murakkab taqyidi. Murakkab idhofi terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contoh gula muzaidin. Ini kita bisa menjelaskan tentang kemurakabannya sesuai dengan definisinya tadi. Gula muzaidin itu menunjukkan makna apa? Teman Zaid, pumpuno kawane Zaid. Di sini sebagian lafalnya dapat menunjukkan sebagian maknanya. Gulam saja itu dapat menunjukkan arti punokawan. Zaidin saja bisa menunjukkan arti Zaid. Maka bisa disimpulkan sebagian daripada lafal gulamu Zaidin dapat menunjukkan terhadap sebagian maknanya, yaitu teman Zaid atau punokawan Zaid. Contoh lagi yang murakkab isnadi terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Zaidun qaimun. Ini menunjukkan Zaid orang yang berdiri. Zaidun tok menunjukkan arti Zaid. Qaimun tok menunjukkan arti orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Demikian juga seterusnya. Nah, ini berarti macam-macam murakkab yang ada tiga, semuanya tetap termasuk sesuai dengan pengertian murakkab dalam bab ini. Wa illa lamun ora dalla juz'uhu ala juz'i maknahu famufradun mongko iku aran mufrad. Sekarang kebalikannya. Kalau ada suatu lafal kok sebagian daripada lafal tersebut tidak dapat menunjukkan sebagian maknanya, maka lafal tersebut disebut sebagai mufrad. Lah mufrad ini ada yang
tidak punya juz-juz daripada lafalnya. Kayak hamzah istifham ya. Ini hanya satu huruf, tetapi dia bermakna. Atau ada yang satu kalimah, misalnya zaidun. Zaidun ini punya bagian-bagian. Za, ya, dal. Tetapi bagian-bagian lafal zaidun ini tidak dapat menunjukkan sebagian daripada maknanya. Hamzah istifham juga sama. Satu huruf ini bisa menunjukkan arti pertanyaan. Kalau kita preteli separuhnya hamzah, ini jelas nggak bisa menunjukkan arti istifham. Oleh karena itu, maka kata-kata seperti hamzah istifham, lafal zaidun, lafal bakrun, ahmadu, dan lain sebagainya, ini disebut sebagai mufrad karena sebagian daripada lafal tersebut tidak dapat menunjukkan daripada sebagian maknanya. Wa dilalatuhu ala maknahu mutabiqatun. Wa dilalatuhu utawi uliye nuduno lafal. Ala maknahu ing atase maknane lafal. Mutabiqatun mongko iku aran dilalah mutabaqah. Jadi kalau ada lafal menunjukkan terhadap maknanya secara utuh, maka nanti disebut sebagai dilalah mutabaqah. Artinya utuh itu gimana? Makna daripada lafal tersebut tidak ada yang terkurangi. Persis plek, makanya disebut mutabaqah. Dari kata-kata tabaqah, yutabiku, mutabaqatan yang maknanya cocok. Nah, ngepleki, plek, persis, tidak ada yang terbuang. Wa ala juz'ihi tadammunun wa ala juz'i wa indalla wa dilalatu ala juz'i wa ala juz'i lan ing atase sebagiane makna tadammunun mongko iku aran tadammun. Kalau lafal itu menunjukkan terhadap maknanya tetapi hanya sebagian, maka lafal tersebut disebut sebagai dilalah tadammun. Contoh, al-insan. Kok di situ hanya menunjukkan makna hayawanun tok atau natikun tok. Maka itu namanya dilalah tadammun. Mal insan hayawanun gitu aja. Padahal lengkap daripada makna al-insan adalah hayawanun natikun. Lah kok ternyata di situ hanya menunjukkan hayawanun saja atau natikun saja. Maka itu disebut sebagai dilalah tadammun. Contoh yang lain misalnya apa itu yang namanya mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh di permulaan kalam. Lu kok ternyata misalnya mal mubtada ismun sing marfuun saja. Ya ini berarti apa? Itu berarti disebut dilalah tadammun karena makna yang ditunjukkan hanya sebagian. Walazimihi ay wa dilalatuhu ala lazimihi. Walazimihi lan ing atase lazime makna adihniyi kang bangsa ati. Iltizamun mongko iku aran dilalah iltizam. Atau iltizamun iku aran dilalah iltizam. Jadi kalau ada dilalahnya lafal, dilalahnya mantuk, ada mantuk kok menunjukkan suatu makna, tetapi makna tersebut adalah lazimnya makna, bukan makna aslinya, tapi lazimnya. Maka nanti mantuk yang demikian itu disebut sebagai dilalah iltizam. Contoh, umpama ada orang yang berkata, mal insan ternyata qabilun lil ilmi. Apa yang namanya manusia? Manusia itu adalah qabilun lil ilmi, yang menerima ilmu. Nah ini berarti apa? Menerima ilmu itu adalah ciri khas daripada insan, boten arti atau makna daripada insan yang sesungguhnya. Maka ketika ada yang demikian disebut sebagai dilalah iltizam.
Ya ini ada yang kelewatan. Tadi ngomong dilalah. Tapi dilalah itu apa? Kita nggak tahu. Makanya ini saya perlu sampaikan bahwa yang namanya dilalah adalah fahmu amrin min amrin. Faham sesuatu dari sesuatu yang lain. Itulah yang namanya dilalah. Jadi misalnya kita paham ada anak yang datang kok nangis. Akhirnya kita menyimpulkan, kita paham anak itu susah. Ada orang datang senyum-senyum, kita bisa menyimpulkan, kita paham kalau anak itu atau orang itu sedang bahagia. Maka itulah yang namanya dilalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulayani utawi kang awal-awal karone. Lafdiyatani iku bangsa lafal karone. Wal akhiratu utawi kang akhir akliyatun iku bangsa akal. Artinya tadi dilalah itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutabaqah, nomor 2 adalah tandomun, nomor 3 adalah iltizam. Sesuai urutan penyebutan, maka yang awal-awal, 2 yang awal adalah mutabaqah sama tandomun. Lah, dilalah mutabaqah sama tandomun ini disebut sebagai, dikategorikan sebagai dilalah lafdiyah. Artinya apa? Karena artinya dilalah itu dipaham dari lafaz. Jadi murni dari lafaz, tidak usah mikir, tidak usah mengangan-angan ya. Pokoknya langsung mendengar, langsung paham dari lafaz gitu aja. Karena sudah pernah tahu misalnya. Sementara wal akhiratu akliyatun, sementara dilalah iltizam itu termasuk kategori masuk dalam dilalah akliyah. Artinya kefahamannya difaham dari akal. Jadi leren dipikir sih. Coba tadi kamu angan-angan contohnya. Al-insan, sepintas ketika orang mendengar al-insan pasti pahamannya apa? Hayawanun natek. Loh ternyata kok di situ memberi makna qabilun lil ilmi, sesuatu yang menerima ilmu itu leren mikir sih. Oh apa masuk mana? Ini akhirnya butuh pemikiran, maka wajar bila disebut sebagai dilalah akliyah. Summahiyah nuli utawi al akhirah utawa dilalah akliyah. Intawakofa iku lamun tergantung apa sidkul mantuki beneri mantuk. Ausihatuhu utawa sae mantuk. Tergantung ala idmarin ing atase ngira-ngiraake lafal. Fadilalatu iktidain mongko iku aran dilalah iktida. Sekarang kita membahas tentang dilalah yang paling akhir tadi, yaitu dilalah akliyah atau dilalah iltizam, yang mana dilalah akliyah atau iltizam ini dalam memahami lafalnya kadang butuh kepada lafal yang dikira-kirakan dan kadang tidak. Sekarang kita membahas tentang dilalah iltizam yang mana pemahamannya kebenaran daripada apa yang terucapkan butuh terhadap lafal yang dikira-kirakan. Kalau ada dilalah iltizam yang mana kebenaran mantuknya tergantung kepada lafal yang dikira-kirakan, maka nanti disebut sebagai dilalah iktida. Jadi kalau ada suatu lafal kok kepahamannya membutuhkan lafal yang dikira-kirakan, maka disebut dilalah iktida. Contoh, rufi'a an ummati al khota'u wan nisyanu. Diangkat dari umatku, umatnya Nabi Muhammad, al khota'u opo luput wan nisyanu lan lali. Salah dan lupa diangkat dari umatnya Nabi Muhammad. Loh, wong salah kok diangkat? Lupa kok diangkat? Masa diangkat ke atas langit? Nah, ini kan ya repot ya. Yang diangkat apanya? Makanya di sini supaya kefahamannya itu benar, maka perlu menakdirkan lafal lain. Apa itu? Al-mu'akhodatu, yaitu apa? Siksaannya, resikonya, ya, dampaknya. Jadi dampak atau siksaan daripada lupa dan salah itu diangkat dari umatnya Nabi Muhammad, dalam arti tidak dikenai sanksi, tidak dikenai hukuman. Contoh yang lain dalam Al-Quran.
was'alil qaryata. Ini juga sama. Kalau kita beri makna apa adanya, was'alil qarya, bertanyalah pada desa. Padahal desa itu apa? Yang namanya desa itu adalah pekarangan dan bangunan-bangunan yang ada. Kalau kita tanya jelas nggak bisa jawab. Makanya lafal ini perlu menakdirkan lafal lain. Apa itu? Ahlun. Makanya was'alil qaryah itu kalau bisa dipahami kalau ditakdirkan was'al ahlal qaryati. Bertanyalah pada penduduk desa. Nah, ini yang demikian disebut sebagai dilalah iktidha. Wa illa lanamun ora tawaqqafa sidqul mantuki au sihhatuhu ala idmarin fa in dalla mongko lamun nuduhno apa dilala iltizam alama ing atase makna lam yuksot kang ora dimaksud apa ma fa dilalatu isyaratin mongko iku aran dilalah isyarah wa illa lamun ora dalla alama lam yuksot berarti dalam yuksot fadilalatu imain mongko iku aran dilalah ima. Jadi sekarang kita membahas pembagian dilalah yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi dilalah itu terbagi 3, 1 iktidha, 2 ima, 3 isyarah. Nah, yang iktidha sudah kita bahas beserta contohnya tadi. Sekarang kita akan membahas dilalah isyarah dan ima. Yang namanya dilalah isyarah adalah menunjukkannya lafal tadi tidak butuh lafal yang dikira-kirakan. Ya, jadi tidak perlu mengira-ngirakan lafal. Tetapi apabila maknanya yang ditunjukkan itu kok makna yang tidak dimaksud, maka nanti disebut sebagai dilalah isyarah. Contoh, uhilla lakum lailatas siyamir rofasu ila nisaikum. Dihalalkan atasmu di malam hari bulan Ramadan untuk halal untuk menyetubuhi istri-istrimu. Ini ayat bisa dipaham secara langsung, nggak butuh lafal yang dikira-kirakan. Nah, dari lafal ini, ayat ini kok misalnya kita pahami bahwasanya halalnya hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, kok maknanya kok seperti itu? Berarti nanti disebut sebagai dilalah ima. Karena memang apa? Makna yang dimaksud seperti itu. Sesuai yang terucap. Tetapi apabila yang ditunjukkan kok maknanya itu tidak terucap di situ. Di balik itu semuanya. Maka nanti disebut sebagai dilalah isyarah. Jadi misalnya ayat ukhilalakum tadi kok difahami bahwasanya orang yang bersetubuh di malam hari bulan Ramadan. Puasanya tetap dianggap sah. Misalnya begitu. Kan di kata-kata tadi, di ayat tadi kan nggak ada kata-kata puasanya sah kan nggak ada. Nah kok dipahami seperti itu? Maka itu termasuk kategori makna yang tidak dimaksud. Sehingga karena tidak terucap di situ, sehingga nanti disebut sebagai dilalah ima. Ya. Nah, dilalah ima itu ada yang mengatakan tanbih, seperti peringatan. Perlu kita ingat. Nah, itu artinya ya di situ apa? Di situ dilalahnya di situ berarti apa? Di balik itu tidak termaktub di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang nomor 2 kita akan membahas tentang masalah mafhum. Wal mafhumu utawi kang aran mafhum. Ma iku makna. Dalla kang nuduhno. Alaihi ing atase ma la fi mahallin nutki ora ing dalem panggonane ngucap. Jadi yang namanya mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafal tidak menurut bunyi lafal itu sendiri. Makanya mafhum itu dari kata-kata fahima yang maknanya faham. Lah nek mafhum berarti difaham. Berarti apa? Tidak tertulis di situ. Beda kalau mantuk dari kata-kata natoko yang maknanya ngucap. Lah kalau mantuk yang diucap. Lah kalau makna mantuk berarti makna yang terucap di situ. Kalau mafhum makna yang difaham. Maka bisa disimpulkan kalau mantuk itu makna yang tersurat atau tertulis. Sementara kalau mafhum itu makna yang tersirat. Makanya lewat kefahaman. Tidak ada di dalam tulisan.
Fa in wafaqa al-mantuqa fa muwafaqatun. Ini sekarang kita akan membicarakan tentang pembagian mafhum, yang mana mafhum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah, yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Kita akan membahas mafhum muwafaqah dulu. Fa in wafaqa, monggo lamun nyocoki apa mafhum. Nyocoki al-mantuqa ing mantuk, fa muwafaqatun, mongko iku aran mafhum muwafaqah. Jadi ketika ada mafhum kok cocok sama persis dengan apa yang terucap, maka itu disebut sebagai mafhum muwafaqah. Contohnya, fala takul lahuma ufin. Janganlah kamu berkata cih atau bosan. Keri-keri misalnya kamu menghardik, misalnya kamu menghina terhadap orang tua. Ini sama. Jadi apa? Disebut sebagai mafhum muwafaqah. Walaupun yang terucap adalah cih atau hus atau bosen aku, tapi menghina itu juga sama. Elatnya sama. Kalau berkata cih atau hus atau bosen aku itu adalah elatnya lil ida, menyakiti batin mereka. Maka menghina pun sama, menyakiti batin mereka. Contohnya lagi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna ma fi butunihim naro. Ini artinya apa? Haramnya memakan harta anak yatim. Ini memakan. Lah kalau dibakar gimana? Sama. Ini elatnya sama, sama-sama habisnya. Dibakar ya habis, dimakan ya habis. Maka haramnya membakar harta anak yatim yang difaham dari lafal innal ladzina ya'kuluna ila akhiri tadi, itu berarti disebut sebagai mafhum muwafaqah. Walau musawiyan senajan iku madani fil asahi ing dalem kaul asah. Jadi ini nanti mafhum muwafaqah pun terbagi menjadi dua. Ada lahnul khitab, ada fahwal khitab. Ketika mafhumnya itu sama persis dengan mantuknya, maka disebut mafhum muwafaqah yang berupa lahnul khitab. Tetapi kalau nanti mafhumnya itu lebih utama, lebih terlalu, maka disebut sebagai fahwal khitab. Summa fahwal khitabi nuli iku aran fahwal khitab. Ingkana summa fahwal khitab nuli aran fahwal khitab ingkana lamun ono apa mafhum iku aula luwe terlalu. Jadi ketika mafhumnya, kefahamannya itu lebih terlalu dibandingkan mantuknya, maka nanti disebut sebagai fahwal khitab. Contoh, fala takul lau ma'ufin. Ternyata dari lafal itu kita pahami haramnya memukul kepada kedua orang tua. Maka keharaman memukul kepada orang tua yang mana sebagai mafhum dari lafal fala takul lau ma'ufin, ini nanti disebut sebagai mafhum muwafaqah yang berupa fahwal khitab. Kenapa? Karena keharaman memukul itu lebih terlalu dibandingkan hanya berkata cih atau hus atau kakek aneh misalnya. Itu lebih berat daripada memukulnya. Kenapa? Karena memukul itu indahnya, menyakitinya tidak hanya batin mereka, tetapi ya hatinya dan juga fisiknya. Maka nanti disebut sebagai fahwal khitab. Tetapi kalau sama persis, sama seperti tadi misalnya menghina, berkata cih ya, yang di Qur'annya cih, kemudian difahami menghina, maka itu termasuk lahnul khitab. Haramnya membakar harta anak yatim, haramnya memakan harta anak yatim dipahami membakar, itu juga sama persis, sama-sama habisnya, maka itu disebut lahnul khitab. Walahnu lan lahnul khitab ingkana lamun ono pemafhum iku musawian madani ailil mantuk, madani renggone mantuk. Jadi apabila mafhum itu sama persis dengan mantuknya, maka disebut mafhum muwafaqah yang berupa lahnul khitab.
Demikian yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu mudah-mudahan dijaga oleh Allah sehingga akhlak kita menjadi akhlak yang semakin baik, akhlakul karimah, bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi dan dapat barokah dari Allah, istiqomah dalam kebaikan dan kita selalu berharap pada Allah, mudah-mudahan hidup kita penuh berkah, penuh manfaat dan bila nanti dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.